Manchester City have done it. A warm embrace between two brilliant managers. They will go to Istanbul and they could well make history there. The champions are out and the Lionel Messi, it's Darwin Núñez. Here's Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Setelah musim lalu gagal meraih gelar yang paling diidam-idamkan, Liga Champions, setelah tersingkir dari Real Madrid di babak perempat final. Musim ini dapat dikatakan menjadi musim terbaik The Citizen bersama Pep Guardiola, setelah menyingkirkan Real Madrid di babak semifinal dengan skor agregat 5-1. Sebuah kemenangan yang sekaligus membuat pasukan Pep Guardiola berpeluang memenangkan treble winner di musim kali ini. Setelah ditahan imbang 1-1 di Bernabeu, Manchester City yang membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke partai final menunjukkan jika mereka adalah tim yang lebih baik dari El Real. Tanpa mengubah starting 11-nya sedikit pun, skuad dari Pep Guardiola berhasil mengurung El Real di sepanjang babak pertama. Dalam skema 3-2-4-1 yang dipimpin oleh Kevin De Bruyne dan juga Ilkay Gundogan, Manchester City berhasil mendominasi laga malam tadi. Serangan demi serangan berhasil mereka lancarkan dari berbagai sisi, mulai dari Haaland maupun second line, di mana puncaknya 2 gol dari Bernardo Silva menutup babak pertama dengan keunggulan yang cukup nyaman. Di babak kedua sendiri bermain lebih disiplin, City berhasil menambah skor melalui gol bunuh diri Eder Militao serta tambahan gol pengunci dari super sub Julian Alvarez, benar-benar menghancurkan Real Madrid malam tadi. Sepanjang laga ini, The Citizen terbilang mendominasi pertandingan. Berdasarkan statistik, penguasaan bola City mencapai 60% berbanding 40% bagi kubu El Real. Mencatatkan 16 tembakan, 8 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Madrid hanya melesakkan 7 tembakan dan hanya 3 yang mengarah ke gawang. Setelah kemenangan atas Real Madrid, Manchester City berkesempatan memenangkan treble musim ini. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, mereka saat ini hampir pasti menjuarai Liga Premier Inggris setelah pesaingnya Arsenal yang sempoyongan belakangan ini berkali-kali membuang poin. Hingga kini selisih poin keduanya 4 poin dan City masih bisa menjauh karena masih menyimpan 1 pertandingan dibanding Arsenal. Terbaru, City akhirnya benar-benar berhasil merengkuh gelar EPL usai Arsenal kembali kalah atas Nottingham Forest malam tadi, di mana 85 poin yang dimiliki City tak mungkin lagi terkejar skuad The Gunners yang hanya memiliki 1 pertandingan sisa. Selanjutnya, laga penuh gengsi melawan rival sekota Manchester United di final Piala FA menjadi peluang mereka untuk merengkuh gelar kedua musim ini. Dan terakhir, impian City memenangkan UCL akan dibendung oleh Inter Milan yang sebelumnya mengalahkan rival sekota yaitu AC Milan dengan kemenangan 2 leg. Perjuangan City dalam memenangkan treble winner akan menemui hadangan di 3 kompetisi. Lantas, seberapa besar sih peluang City dapat meraih treble? EPL gelar juara pertama City musim ini. Setelah sempat tampil tak terlalu konsisten di awal musim, yang membuat mereka gagal memuncaki puncak klasemen EPL dan harus sempat tertinggal cukup jauh dari pasukan Arteta tersebut. Perlahan tapi pasti, konsistensi yang dimiliki City pada akhirnya berbuah manis ketika pasukan Guardiola secara perlahan mendekati Arsenal. Hingga puncaknya, mereka berhasil men-take over posisi puncak di pekan ke-34. Hasil minor Arsenal dalam 2 laga terakhir saat menghadapi Brighton dan Nottingham Forest selanjutnya menjadi penentu yang mengatakan City juara tanpa harus menghadapi Chelsea lebih dulu.
final Piala FA. Berlanjut di kompetisi Piala FA atau yang seringkali disebut Piala Ciki, Manchester City tidak menemui masalah melawan tim yang sebelumnya telah mereka kalahkan. Padahal seringkali Pep Guardiola memainkan pemain lapis 2. Yap, lawannya adalah Manchester United. Tim yang saat ini berada di peringkat 4 Liga tak akan membiarkan rivalnya meraih treble winner. Kenyataannya, City telah membirukan kota Manchester sedekade ini. Faktanya di Liga Inggris, mereka selalu finish di atas United dalam 10 tahun terakhir. Eits, tapi jangan senang dulu. Walaupun di atas kertas Manchester City diunggulkan, tapi seringkali pertandingan derby memiliki atmosfer berbeda, sehingga sulit untuk diprediksi. Dengan situasi ini, banyak yang mengunggulkan City karena komposisi pemain yang terbilang berbeda satu level di antara keduanya. Maka dari itu, kalau berbicara hasil tentang laga nanti, sepertinya Manchester City akan memenangkan Piala FA dengan layak. Final Liga Champions. Berkali-kali membuang kesempatan juara di UCL, dipastikan Manchester City akan mengeluarkan tim terbaiknya melawan Inter Milan. Kesempatan besar kali ini tidak akan mereka siakan setelah musim-musim sebelumnya kalah di semifinal dan juga di final. Banyak pihak yang percaya bahwa Pep akan mematahkan keraguan pecinta sepak bola karena mereka memiliki skuad yang bisa dibilang paling superior di musim ini. Di sisi lain, Inter akan memecah fokus karena juga masih bersaing memperebutkan slot UCL di Liga Italia. Karena sebagai alternatif, jika mereka mengalami kekalahan melawan City, maka slot UCL jalur juara akan musnah. Dengan situasi tersebut, banyak yang meyakini jika Manchester City akan menjuarai gelar UCL untuk pertama kalinya, yang sangat diidam-idamkan oleh supporter dan fans di seluruh dunia. Nah, dari pembahasan tadi, memang sangat banyak yang mengunggulkan Manchester City menjadi juara UCL. Namun Inter akan melakukan usaha sekuat tenaga, karena Glazuri adalah salah satu tim yang memiliki DNA Eropa. Mereka pernah memenangkannya di tahun 2010. Hanya pertandingan final nanti yang akan jadi jawabannya.